Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Saya ada ngontrak sekarang, Pak. Ngontrak juga. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru, Pak. Ya, baik. Teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Oh, ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong gitu. Wong Kitogalo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. Ya, Pak. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Masih mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi Anyus melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyelenggarakan acara pembukaan rapat kerja nasional di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Pembukaan Rakernas Partai Golkar dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dengan mengusung tema pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah jajaran pengurus DPP Partai Golkar dan para ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Adapun tokoh politik yang terpantau hadir dalam acara ini yakni Menteri Komdigi Mutia Hafid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan, serta anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo. Dalam pembukaan Rakernas kali ini, nantinya ada serangkaian kegiatan paripurna yang dilaksanakan mulai dari pengesahan jadwal dan tata tertib Rakernas, pemaparan dan pengesahan program prioritas 2024-2027 Partai Golkar, hingga penerimaan laporan-laporan dari daerah. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isah Rahmawata Rahwata sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Kejagung akan menahan Isah selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kejagung menyatakan berdasarkan laporan pemeriksaan dan investigasi, Isah Rahmawata Rahwata merugikan keuangan negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018 sejumlah 16,8 triliun rupiah. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait keterlibatan Isah yang pada saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini dilakukan pemeriksaan secara maraton kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan sebagai saksi, penyidik setelah melakukan gelar perkara menemukan adanya peran perbuatan dari yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dipecat dari keanggotaan Polri karena diduga terlibat dugaan suap dalam penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Selain AKBP Bintoro, rekannya AKBP Gogo Galsung disangsi demosi atau penurunan jabatan selama 8 tahun. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang uraiannya. Jadi uraian terus perannya apa, ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 yang sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum.